Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dika Alanda dengan NIM 2405 1000001. Sini saya akan mensimulasikan rangkaian LPF, HPF, PPF, dan komparator. Oke, pertama untuk membuat LPF, kita akan eh, mengambil sign di bagian generator. Kemudian kita butuh resistor. Kemudian kita juga butuh kapasitor. Kemudian kita butuh voltage untuk output di bagian props. Ya, kita juga butuh ground di bagian terminal. Dan kita akan merangkainya. Dan kita ubah nilai resistor menjadi 1000. Dan itu juga ubah nilai kapasitor menjadi 150. Oke, kemudian kita ganti ini menjadi input. Ubah bagian output juga menjadi output LPF. Oke, dan kita di sini membutuhkan eh, ya, dan graf, ke bagian graf kita membutuhkan bagian frekuensi untuk melihat hasilnya. Dari sini seperti ini. Oke, dan kita klik dua bagian input, taruh di sini, dan bagian output juga. Oke, kemudian kita simulasikan grafiknya. Oke, ini sudah terlihat hasilnya. Dan selanjutnya kita akan membuat rangkaian HPF. Untuk membuat rangkaian HPF sama seperti LPF, tetapi hanya berbeda nilai resistor dan kapasitor ya. Kita ambil sign dulu, dan resistor, dan kapasitor. Oke, kemudian kita outputnya.
Dan kita juga butuh ground. Ya, kita ganti namanya jadi input PF, output F. Kita ganti nilai resistornya. Eh, Nilai resistor tidak perlu, resistor cuma 10.000. Kemudian kita ganti nilai kapasitornya di 0,15. Oke. Kemudian kita buat ke frekuensinya lagi. Oke, kita klik 2 kali di sini. Dan kita simulate grafiknya. Oke. Dan kita sekarang membuat BPF. Eh, BPF ini merupakan gabungan antara rangkaian LPF dan HPF. Oke. Untuk membuat rangkaian BPF kita perlu sign. Oke. Kemudian kapasitor. Ada 2 buah. Ini jadi dulu resistor 2 buah. Ya, kemudian kita perlu ground. Dan kita perlu outnya. Oke. Dan kita rangkai menjadi input BPF. Ya, ini kita ubah nilai C3 ini menjadi 0,15. Dan R3-nya jadi 1000, R4 atau 10.000, dan C4 menjadi 150. Oke, dan kita ambil graf frekuensi. Dan seperti biasa, kita klik 2 di sini juga, dan kita simulate grafiknya. Kemudian kesimpulan dari ketiga grafik ini, yang pertama ada LPF atau low pass filter. Berdasarkan hasil simulasi yang telah dibuat, eh, rangkaian LPF ini telah berhasil bekerja sesuai dengan fungsinya, yaitu melewatkan sinyal frekuensi rendah dan meredam sinyal frekuensi tinggi. Hal ini terlihat pada grafik respon frekuensi yang menunjukkan bahwa nilai gain tinggi pada frekuensi rendah dan menurun secara bertahap ketika frekuensi meningkat. Dengan demikian, LPF efektif digunakan untuk mengurangi noise atau komponen sinyal yang berada pada frekuensi tinggi. Dan kesimpulan pada HPF, berdasarkan hasil simulasi,
rangkaian HPF atau high pass filter mampu melewatkan sinyal berfrekuensi tinggi dan meredam sinyal berfrekuensi rendah. Grafik respon frekuensi rendah kemudian menunjukkan bahwa gain sangat kecil pada frekuensi rendah, kemudian meningkat seiring bertambahnya frekuensi hingga mencapai daya kerja yang diinginkan. Hasil ini membuktikan bahwa HPF dapat digunakan untuk menghilangkan komponen frekuensi rendah atau sinyal DC yang diinginkan dalam suatu sistem elektronika. Kemudian ada rangkaian BPF atau band pass filter. Berdasarkan simulasi, rangkaian BPF berhasil melewatkan sinyal pada rentang frekuensi tertentu serta meredam sinyal yang berada di bawah dan di atas rentang tersebut. Grafik referensi frekuensi menunjukkan adanya daerah frekuensi kerja yang menjadi passband, sedangkan frekuensi rendah dan tinggi mengalami pelemahan. Oleh karena itu, BPF sangat efektif digunakan untuk proses seleksi frekuensi pada sistem komunikasi dan pengolahan sinyal yang memerlukan pemisahan frekuensi tertentu pada dari sinyal yang kompleks. Kemudian di sini kita akan membuat rangkaian komparator. Untuk membuat rangkaian komparator, di sini kita membutuhkan OP-Ampere, ya, menggunakan OP-Ampere 1958, dan kita membutuhkan ground juga, dan kita membutuhkan sumber DC. Kita membutuhkan 3 sumber DC. Sumber DC pertama kita perlu 15 volt, kemudian yang kedua 5 volt, yang ketiga juga 5 volt. Dan kita membutuhkan potensio aktif, dan kita membutuhkan 2 DC voltmeter untuk melihat tegangan. Dan kita membutuhkan LED untuk melihat output. Di sini berwarna merah. Kemudian kita rangkai DC volt pertama kita hubungkan ke pin 8, dan DC volt kedua kemudian kita ke pin 2, dan kita hubungkan potensio ke pin 3, dan hubungkan DC volt terakhir ke potensio. Kita juga butuh ground di potensio, dan kita butuh ground lagi untuk bagian pin 4. Kita hubungkan pin 1 dengan LED, kita hubungkan juga ke ground. Dan kita hubungkan DC volt pertama ke pin 2 dan DC volt 2 ke pin 3 untuk melihat tegangannya. Kita butuh ground juga.
yang kita tinggal play. Nah, di sini terlihat ada 5 volt dan 2 volt. Oke. Pada posisi potensio 50%, tegangan yang masuk ke terminal non inverting adalah 2,5 volt, sedangkan terminal inverting 5 volt. Karena nilai tegangan pada terminal non inverting lebih kecil dari tegangan terminal inverting, maka keluaran OP AMP berubah menjadi low. Akibatnya LED tidak mendapatkan tegangan yang cukup untuk menyala dan berada pada kondisi mati. Nah kan pada saat nilai non inverting dan invertingnya sama, atur dulu potensionya agar tegangannya sama. Nah, pada saat potensio berada di 0%, sehingga tegangan referensi yang masuk ke terminal non inverting 5 volt, sementara itu terminal inverting juga 5 volt. Karena kedua tegangan memiliki nilai yang sama, kondisi komparator berada tepat pada titik batas peralihan atau threshold. Pada simulasi terlihat LED menyala, yang menunjukkan bahwa keluaran OPAB berada pada kondisi high atau tinggi. Dalam kondisi ini, eh, LM1458 menganggap tegangan pada input non-inverting tidak lebih kecil dari tegangan pada input inverting, sehingga menghasilkan kekuatan yang cukup untuk mengaktifkan LED. Dan kesimpulan rangkaian komparator. Rangkaian komparator berbasis OPAMP 1458 berhasil bekerja sesuai dengan prinsip dasarnya, yaitu membandingkan dua buah tegangan masukan dan menghasilkan keluaran digital berupa kondisi high atau low. Pada saat tegangan pada terminal fitting sama atau lebih besar dibandingkan dengan pada terminal inverting, keluaran OPAMP berada pada kondisi tinggi sehingga LED menyala. Sebaliknya, ketika tegangan pada terminal non inverting lebih kecil daripada tegangan pada terminal inverting, keluaran menjadi lebih rendah sehingga LED mati. Dari hasil simulasi tersebut, disebutkan bahwa perubahan posisi potensiometer mempengaruhi tegangan referensi yang masuk ke komparator, menyebabkan perubahan kondisi keluaran yang ditunjukkan oleh LED. Oleh karena itu, rangkaian komparator dapat digunakan sebagai pendeteksi level tegangan sensor batas atau threshold detector, serta sistem kendali sederhana yang memerlukan keputusan berdasarkan perbandingan dua nilai tegangan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.